Dinikahi dokter Afrika, majikanku sendiri, demi mahar 12 miliar. Aku pikir hidupku akan jadi dongeng, tapi di malam pertama aku sangat ketakutan saat ia membawa sebuah suntikan raksasa. Apa yang terjadi? Namaku Sari. Genap 2 bulan aku hidup di Afrika, di bawah atap rumah seorang dokter yang dingin, Malik Okoro. 2 bulan adalah waktu yang singkat, tapi rasanya seperti aku sudah menjalani seluruh sisa hidupku di sini. Setiap pagi, matahari terbit dengan tergesa-gesa, mengubah langit oranye menjadi biru terang, dan aku sudah harus berdiri di dapur yang luas ini, menyiapkan sarapan yang mungkin tidak akan dihabiskan. Rumah ini megah, sangat megah. Setiap sudutnya bersih dan teratur, seolah tidak pernah ada yang hidup di dalamnya. Aku mencatatnya dalam hati. Meja marmer di ruang tamu harus selalu bebas dari debu, jendela-jendela besar harus mengkilap, dan lantai kayu harus selalu disapu bersih hingga tak ada jejak kaki. Tugas-tugasku sudah menjadi bagian dari rutinitas harian yang membosankan. Aku bekerja dengan cepat dan teliti, bukan karena aku takut dimarahi, tapi karena aku ingin semua selesai secepatnya agar aku bisa kembali ke kamarku, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Sari, gadis dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis surat untuk ibuku. Aku menceritakan semua hal yang indah-indah saja. Aku bilang, "Ibu, di sini indah sekali. Pemandangannya seperti di film-film. Aku baik-baik saja, bahkan makananku enak." Aku tidak pernah menyebutkan bagaimana hatiku seringkali terasa kosong. Bagaimana aku merindukan suara riuh adik-adikku, atau bagaimana aku ingin sekali mencium aroma masakan ibuku. Aku tahu, satu-satunya alasan aku di sini adalah untuk keluarga, dan aku tidak boleh mengecewakan mereka. Uang yang aku kirim setiap bulan adalah penjamin masa depan adik-adikku. Itulah motivasiku. Majikanku, Dr. Malik Okoro, adalah pria yang paling dingin yang pernah aku temui. Ia bertubuh kekar dan berotot, dengan kepala botak yang mengkilap, dan kulitnya hitam legam. Ia jarang sekali bicara. Jikapun ia hanya sebatas, "Sari, tolong siapkan kopi," atau "Sari, rapikan berkas-berkas itu." Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, dan tidak ada obrolan basa-basi. Matanya selalu memancarkan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia menyimpan rahasia besar di balik tatapannya yang datar. Aku sering bertanya-tanya, apakah dia pernah tertawa? Tapi aku tidak pernah berani bertanya. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, aku duduk di teras belakang sambil memandang ke taman. Taman itu indah sekali, dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pohon-pohon rindang. Aku terkejut saat melihat Malik duduk di kursi taman di bawah sebuah pohon besar. Biasanya ia selalu sibuk. Ia tidak melihat ke arahku, hanya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Pundaknya terlihat lelah. Dan entah kenapa, aku merasa ada kesedihan mendalam yang ia sembunyikan. Aku merasa kasihan. Pria yang terlihat begitu kuat dan intimidatif itu ternyata juga bisa merasa lelah dan kesepian. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sebagai seorang manusia, bukan hanya majikan yang dingin. Aku ingin sekali menghampirinya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Tapi aku mengurungkan niatku. Aku hanyalah pekerjanya, dan aku tidak seharusnya mengganggu privasi majikanku. Aku takut jika aku mendekat, ia akan kembali ke sikap dinginnya dan memarahiku. Aku kembali masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamarku. Aku mengambil buku harian kecilku dan mulai menulis. Malam itu aku tidak menulis tentang rindu atau lelah. Aku menulis tentang Malik. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pria itu. Aku yakin ia menyimpan rahasia. Dan aku tahu, lambat laun aku akan mengetahuinya. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di balik sikapnya yang dingin itu. Malam itu aku tidak lagi merasa kosong. Hatiku dipenuhi oleh rasa penasaran yang besar. Seolah-olah aku akan memulai petualangan baru. Aku menatap keluar jendela, melihat rembulan yang bersinar terang, dan aku tersenyum. Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih sejuk, dan awan menggantung rendah, seolah ingin ikut merasakan suasana hatiku. Tugasku hari ini adalah membersihkan gudang di belakang rumah, sebuah ruangan yang jarang sekali disentuh. Malik dengan suara beratnya yang nyaris tak terdengar, hanya berpesan singkat, "Bersihkan saja, tidak perlu membuang apapun." Aku mengangguk dan mengambil sapu serta lap. Ruangan itu gelap dan pengap, beraroma kayu tua dan debu yang sudah berabad-abad. Aku mulai menyapu, menggeser kardus-kardus yang menumpuk. Di salah satu sudut, tersembunyi di balik tumpukan kain yang usang, aku menemukan sebuah koper kulit tua. Koper itu terlihat sangat antik, dengan kunci kuningan yang berkarat.
Tiba-tiba, rasa penasaranku bangkit. Mengapa koper ini disembunyikan? Mengapa Malik tidak ingin ada yang membuangnya? Aku mencoba membukanya, tapi kuncinya tidak bisa digeser. Setelah beberapa menit mencoba, aku akhirnya menyerah. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku, tapi pikiranku terus terbayang pada koper itu. Siapa pemiliknya? Apa isinya? Apakah itu harta karun? Atau justru rahasia gelap? Aku memutuskan untuk mengambil koper itu dan membawanya ke kamarku. Aku yakin Malik tidak akan menyadari kehilangannya. Di kamarku, aku kembali mencoba membuka koper itu. Kali ini aku lebih sabar. Aku mencoba menekan kunci dengan berbagai cara. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Aku mengambil sebuah peniti rambut dan mencoba membukanya seperti yang pernah aku lihat di film-film. Klik! Kunci itu terbuka. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka koper itu dengan perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan uang kertas yang sudah usang, terikat rapi dengan karet gelang. Aku terkejut. Seberapa banyak uang ini? Aku menghitungnya. Itu bukan uang Afrika melainkan uang Indonesia. Jumlahnya fantastis. Aku tidak percaya. Ini adalah uang yang sangat banyak. Aku menelan ludah, tapi ada sesuatu yang lebih menarik perhatianku. Di bawah tumpukan uang itu ada sebuah map berisi dokumen-dokumen penting. Aku mengambil map itu. Di dalamnya ada sertifikat-sertifikat, dokumen hukum, dan surat-surat yang berhubungan dengan sebuah perusahaan farmasi. Aku tidak mengerti isinya, tapi aku melihat nama Malik Okoro tercetak di sana berkali-kali. Ada juga laporan-laporan keuangan dan catatan-catatan yang terlihat sangat rahasia. Aku duduk di lantai, bersandar di dinding, dan mulai berpikir keras. Mengapa Malik menyembunyikan uang dan dokumen-dokumen ini di gudang? Apakah dia melakukan sesuatu yang ilegal? Apakah uang ini hasil korupsi? Jika iya, mengapa dia menyimpannya di rumahnya sendiri? Aku merasa takut, namun juga penasaran. Aku tahu aku tidak seharusnya membuka koper ini, tapi sudah terlanjur. Aku harus melakukan sesuatu. Aku bisa saja menyembunyikan koper ini, berpura-pura tidak pernah menemukannya, atau aku bisa memberikannya kepada Malik, dan melihat apa yang akan terjadi. Aku memutuskan untuk memberikan koper itu kepada Malik. Aku tahu, jika aku menyembunyikannya, aku akan hidup dalam ketakutan. Aku akan terus dihantui oleh rahasia ini. Aku mengambil koper itu, membawanya ke ruang kerja Malik. Aku mengetuk pintu, dan ia menyuruhku masuk. Ia terlihat sibuk menatap layar komputernya. Ada apa, Sari? Tanyanya tanpa melihat ke arahku. Maaf, Tuan Malik. Saya menemukan ini di gudang. Kataku sambil meletakkan koper itu di mejanya. Malik mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya membesar saat melihat koper itu. Wajahnya yang biasanya datar tiba-tiba terlihat tegang. Ia menutup komputernya dan menatap koper itu lalu menatapku. Kamu membukanya? Tanyanya, suaranya pelan dan serak. Aku tidak bisa berbohong. Ya, Tuan Malik, maaf. Ia tidak marah. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kelegaan, namun juga ada ketakutan di matanya. Aku hanya bisa menunggu reaksinya. Malam itu aku merasa hidupku akan berubah. Entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Suasana di ruang kerja Malik sangat hening. Aku berdiri kaku di depan mejanya, menunggu reaksi yang tidak terduga. Napasku tertahan di dada. Malik mengambil koper itu, membukanya, dan memeriksa isinya. Setelah memastikan semuanya utuh, ia menutup kembali koper itu dengan perlahan. Ia tidak marah, justru ia terlihat sangat lega. Rasa tegang yang tadi memenuhi ruang ini, kini perlahan-lahan menghilang. Kenapa kamu tidak menyembunyikannya? Tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku menatapnya lurus. Saya tidak mau hidup dengan rasa takut dan rasa bersalah, Tuan Malik. Koper ini milik Anda, dan saya pikir Anda lebih berhak atas isinya. Malik tidak menjawab. Ia hanya mengamati wajahku, seolah mencoba membaca pikiranku. Kemudian, sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terlukis di bibirnya. Itu adalah senyum pertama yang pernah kulihat darinya. Jantungku berdebar lebih kencang. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Terima kasih, Sari, ucapnya. Nadanya penuh ketulusan. Kamu bisa keluar sekarang. Aku kembali ke kamarku, merasa bingung dengan semua yang terjadi. Pria yang selama ini terlihat begitu dingin, kini menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sejak hari itu hubungan kami perlahan berubah. Malik mulai membuka diri. Ia tidak lagi hanya memberikan perintah pekerjaan, tapi mulai mengajakku berbicara. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di taman, Malik menghampiriku. Kamu suka bunga? Tanyanya. Ya, Tuan Malik. Di kampung saya, ibu saya punya kebun bunga yang indah sekali, jawabku. Malik mengangguk. Nama bunga ini jacaranda. Baunya wangi sekali.
kami mulai mengobrol lebih banyak. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang kampungku, dan tentang alasanku datang ke Afrika. Aku menceritakan semuanya, tentang bagaimana aku ingin membantu orang tuaku dan menyekolahkan adik-adikku. Malik mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak lagi terlihat seperti majikan, tapi seperti seorang teman. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Ia bahkan mulai menceritakan sedikit tentang dirinya, tentang pekerjaannya, dan tentang Afrika. Ia bilang ia sangat mencintai Afrika, dan ia ingin membuat Afrika menjadi tempat yang lebih baik. Aku mulai menyadari bahwa di balik sikap dinginnya selama ini, ada hati yang hangat. Ia bukan pria yang jahat, ia hanya seorang pria yang kesepian. Aku merasa kasihan padanya, dan aku merasa ingin membantunya. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada ikatan yang aneh di antara kami. Satu malam, setelah selesai makan malam, Malik memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku berdebar kencang. Ia duduk di kursi kerjanya, menatapku dengan tatapan yang intens. "Sari," katanya, suaranya serius, "kamu telah menunjukkan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang jujur dan tulus. Aku tidak pernah bertemu orang seperti kamu sebelumnya." Ia berdiri dan berjalan ke arahku. "Aku punya satu pertanyaan untukmu, dan aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur." Aku mengangguk, menunggu pertanyaan itu dengan cemas. "Apakah kamu mau menikah denganku?" Tanyanya, suaranya lembut, namun mantap. Aku terkejut. Aku tidak bisa berkata-kata. Pria yang selama ini dingin dan misterius kini melamarku. Aku menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Hanya ada ketulusan. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ini terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Aku tahu ini mengejutkan. Lanjutnya, tapi aku serius. Aku akan memberikanmu mahar yang fantastis. Aku akan memberikanmu 12 miliar rupiah. Mataku membulat. 12 miliar rupiah? Itu adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah yang bisa mengubah hidup keluargaku selamanya. Aku teringat wajah orang tuaku dan adik-adikku. Aku tahu ini adalah kesempatan emas. Tapi aku tidak bisa mengambil keputusan secepat ini. Aku harus memikirkannya. Malik seolah bisa membaca pikiranku. Aku tidak akan memaksamu. Pikirkanlah dengan matang. Aku akan memberimu waktu sampai besok. Aku mengangguk, lalu keluar dari ruang kerjanya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa terkejut dan bingung. Di sisi lain, aku merasa ada harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik tidak hanya untukku tapi juga untuk keluargaku. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Pertanyaan Malik terus terngiang di telingaku, disusul oleh nominal yang sangat besar, 12 miliar rupiah. Angka itu bukan lagi hanya deretan digit, melainkan gambaran masa depan yang cerah untuk keluargaku. Bayangan rumah baru untuk orang tua, biaya kuliah untuk adik-adikku, dan sebuah warung kecil untuk ibu, semuanya berkelabat dalam pikiranku. Aku sadar, ini bukan hanya tentang perasaanku, tapi tentang tanggung jawab yang sudah kupikul sejak aku berangkat ke negeri ini. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan kepada ibuku. Aku tidak langsung menceritakan lamaran itu. Aku hanya bertanya kabar dan menceritakan bagaimana aku mendapat kenaikan gaji. Ibu membalas dengan gembira. "Alhamdulillah nak, ibu bangga sekali. Giat-giatlah bekerja di sana." Pesan itu membuat hatiku semakin berat. Aku tahu, aku tidak bisa mengecewakan harapan mereka. Keesokan paginya, setelah selesai dengan tugas-tugas rumah, aku duduk di taman. Pikiranku terus-menerus kembali pada malam sebelumnya. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Malik terlihat sangat serius. Tapi apakah ini benar-benar karena cinta? Atau ada alasan lain? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Aku teringat semua pengorbanan yang telah dilakukan orang tuaku untuk membesarkanku. Mereka bekerja keras, banting tulang, hanya agar aku bisa bersekolah. Sekarang, ini adalah kesempatanku untuk membalas kebaikan mereka. Aku tidak peduli apakah Malik benar-benar mencintaiku atau tidak. Yang aku tahu, aku akan melakukan apapun untuk keluargaku. Aku kembali ke dalam rumah dan langsung menuju ruang kerja Malik. Pintu terbuka. Malik sedang membaca buku. Ia menoleh saat melihatku. Tatapannya tenang, seolah ia sudah tahu apa yang akan aku katakan. "Aku sudah memikirkannya," kataku, suaraku bergetar. Malik menutup bukunya dan menaruhnya di meja. "Bagaimana?" tanyanya. Aku bersedia menikah dengan Anda," jawabku. Seketika, sebuah senyum lebar terukir di wajah Malik. Senyum itu berbeda dari senyum tipis yang pernah kulihat sebelumnya. Ini adalah senyum kebahagiaan yang tulus. Malik bangkit dari kursinya,
berjalan ke arahku dan menggenggam tanganku. "Terima kasih, Sari," bisiknya. "Kamu tidak akan menyesalinya." Aku tidak tahu apakah aku akan menyesalinya atau tidak. Yang aku tahu, aku sudah membuat keputusan yang besar. Keputusan yang akan mengubah hidupku dan hidup keluargaku selamanya. Malik segera menghubungi seorang pengacara. Aku melihatnya berbicara di telepon dalam bahasa yang tidak kumengerti. Setelah selesai, ia menjelaskan kepadaku bahwa mereka akan mengurus semua dokumen pernikahan secepatnya. Malik juga memberitahu bahwa pernikahannya akan diadakan secara sederhana di rumah. Aku terkejut. "Sederhana?" Malik tersenyum. "Ya, kita tidak perlu pesta besar. Yang penting, kita berdua sudah menikah di mata hukum." Meskipun begitu, Malik tetap menghubungi beberapa kerabat dan teman-teman dekatnya. Ia bahkan menghubungi orang tua dan keluargaku melalui video call. Aku melihat wajah ibu dan ayah yang tidak bisa menahan tangis haru. Mereka sangat parah dan bahagia. Aku bisa melihat mata ibu yang berkaca-kaca saat ia berkata, "Nak, ibu percaya ini adalah takdir terbaik untukmu." Hari-hari berikutnya berjalan sangat cepat. Aku membantu Malik mempersiapkan pernikahan. Rumah yang biasanya sepi, kini dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk menata dekorasi dan menyiapkan makanan. Aku merasa seperti putri dalam cerita dongeng. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kenyataan. Realitas yang aku jalani dengan hati yang berat. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan bahagia? Apakah Malik akan menjadi suami yang baik? Apakah pernikahan ini akan langgeng? Semua pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah melangkah. Dan sekarang, aku hanya bisa berdoa agar ini adalah langkah yang benar. Malam sebelum pernikahan, aku menelepon orang tuaku. Suara ibuku terdengar sangat bahagia. "Nak, ayah dan ibu sangat bangga padamu. Kamu adalah anak yang luar biasa," katanya dengan suara bergetar. Aku menahan tangis. Aku tahu mereka tidak tahu beban apa yang kupikul. Mereka hanya melihat kesempatan emas, bukan keputusan yang sulit. "Sari, ingat nak, ini bukan hanya tentang uang," kata ibu melanjutkan. "Malik adalah pria yang baik. Ibu bisa merasakannya dari suaranya. Dia akan menjagamu." Aku hanya bisa mengangguk dan berkata, "Iya, Bu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan mereka dengan keraguan yang ada di hatiku. Aku tahu, pernikahan ini adalah pengorbanan terbesarku untuk keluarga." Aku mengakhir telepon dengan janji akan selalu menghubungi mereka. Esoknya, rumah Malik sudah dipenuhi dengan kerabat dan teman-teman dekatnya. Mereka semua berpakaian rapi, dan rumah itu terlihat sangat meriah. Ada bunga-bunga indah di setiap sudut, dan aroma makanan lezat tercium dari dapur. Aku merasa seperti putri dalam sebuah film. Malik menyewa beberapa orang untuk membantuku bersiap-siap. Mereka mendandaniku dengan gaun pengantin yang sangat cantik, yang sengaja ia pesankan khusus untukku. Saat aku melihat diriku di cermin, aku hampir tidak bisa mengenaliku. Gaun putih yang elegan, riasan yang sempurna, dan rambut yang ditata rapi. Aku terlihat seperti wanita yang bahagia, yang akan menikah dengan pria yang dicintainya. Tapi di dalam hati, aku tahu itu semua hanya penampilan. Malik menjemputku dengan senyum lebar di wajahnya. "Kamu sangat cantik, Sari," bisiknya. Aku hanya tersenyum malu. Ia menggandeng tanganku dan membawaku ke ruang tamu, tempat upacara pernikahan akan dilangsungkan. Upacara pernikahan berjalan dengan lancar. Malik mengucapkan janji-janji dengan suara yang tegas, sementara aku hanya bisa menjawab dengan suara yang pelan. Aku merasa seperti robot, mengikuti setiap gerakan yang seharusnya. Setelah upacara selesai, kami berfoto bersama semua tamu. Mereka semua mengucapkan selamat, dan aku berusaha tersenyum, meskipun hatiku terasa hampa. Setelah semua tamu pulang, rumah kembali sepi. Hanya tersisa aku dan Malik. Aku merasa sangat canggung. Kami duduk di sofa yang sama, tapi rasanya ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Malik menoleh kepadaku. "Kenapa, Sari? Kamu terlihat tidak nyaman," tanyanya. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak bisa mengatakan, "Aku tidak mencintaimu." Aku hanya bisa menunduk dan berkata, Aku hanya merasa aneh." Malik mengangguk mengerti. "Aku tahu ini bukan yang kamu inginkan. Tapi aku berjanji akan membuatmu bahagia. Aku akan menjadi suami yang baik," katanya. Aku menatapnya. Matanya terlihat tulus. Aku tahu dia tidak berbohong. Malik mengajakku ke kamar kami. Kamar itu sangat besar dan mewah. "Ini kamarmu, Sari. Kamu bisa tidur di sini." "Aku akan tidur di kamar lain," katanya. Aku terkejut. "Tapi, kita sudah menikah," kataku. Malik tersenyum. "Aku tahu. Tapi aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu waktu untuk terbiasa.
Aku ingin kamu bahagia, bukan terpaksa. Aku merasa terharu. Malik benar-benar berbeda dari pria yang kukira. Ia menghormatiku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba di Afrika, aku merasa aman. Aku tidur dengan nyenyak, tahu bahwa aku memiliki seorang suami yang menghargaiku. Malam pertama pernikahan adalah momen yang paling kutakuti. Aku duduk di tepi tempat tidur, jantungku berdebar kencang. Meskipun Malik telah berjanji untuk tidak memaksaku, ketakutan itu tetap ada. Aku menatap pintu kamar, menunggu. Pintu itu terbuka, dan Malik masuk, tapi bukan dengan pakaian tidur. Ia mengenakan celana panjang dan kaos hitam, dan di tangannya ada sebuah baki yang berisi segelas susu hangat dan sebuah suntikan raksasa. Rasa takutku berubah menjadi panik. Pikiranku langsung melompat ke skenario terburuk. Apakah ini jebakan? Apakah dia akan melakukan sesuatu yang buruk kepadaku? Aku bangkit dari tempat tidur, mundur ke sudut kamar. Apa yang kau lakukan? Tanyaku, suaraku bergetar. Malik tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke arahku. Jangan mendekat. Teriakku, menahan tangis. Agumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Pria yang selama ini terlihat baik dan lembut, kini terlihat seperti orang asing. Matanya yang biasanya tenang, kini terlihat berkilau dalam kegelapan. Ia terus mendekat. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Aku sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi, saat aku merasakan sentuhan di pundakku, aku membuka mata. Malik tidak membawa suntikan itu ke arahku. Ia hanya berdiri di depanku, memegang suntikan itu di samping tubuhnya, dan di wajahnya ada senyum geli. Hanya, lelucon, bisiknya menahan tawa. Aku terkejut. Lelucon? Malik mengangguk. Ya, Sari, hanya lelucon. Aku ingin melihat seberapa beraninya istriku. Ia tertawa, dan tawa itu terdengar sangat tulus. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak tersenyum. Rasa takutku berubah menjadi lega dan kemudian menjadi kesal. Kau gila, kataku, menepuk lengannya. Aku sangat ketakutan. Malik tertawa lagi. Aku tahu. Maafkan aku, tapi aku senang kamu tidak lari. Ia meletakkan baki di atas meja. Aku membuatkanmu susu hangat. Ini akan membuatmu tidur nyenyak. Aku tidak bisa berkata-kata. Pria yang baru saja membuatku panik, kini memberikanku segelas susu hangat. Aku mengambilnya dan meminumnya. Rasanya manis dan hangat, membuatku merasa lebih tenang. Setelah aku menghabiskan susu, Malik duduk di tepi tempat tidur. Aku ingin jujur padamu, Sari, katanya. Aku tahu kamu takut padaku. Dan aku mengerti, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Aku menatapnya, merasa bingung. Lalu kenapa? Suntikan itu? Malik tersenyum. Itu adalah cara dokter menguji keberanian pasiennya, tapi itu juga adalah cara seorang suami menguji keberanian istrinya. Apa maksudmu? Tanyaku. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan menemukan sesuatu yang mengejutkan tentangku, katanya. Sesuatu yang mungkin membuatmu takut. Dan aku dingin tuh. Apakah kamu akan lari atau kamu akan tetap di sisiku? Aku tidak mengerti. Aku hanya bisa menatapnya. Malam itu kami tidak melakukan apapun. Kami hanya berbicara. Malik menceritakan masa kecilnya, tentang bagaimana ia menjadi seorang dokter, dan tentang impiannya. Aku mendengarkan, dan perlahan, aku merasa lebih dekat dengannya. Ketika malam semakin larut, Malik meminta izin. Sari, bolehkah aku menciummu? Tanyanya, aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi aku melihat ketulusan di matanya. Aku mengangguk. Ia mendekatiku dan menciumku dengan lembut. Ciuman itu tidak terburu-buru, tapi penuh kehangatan. Aku merasakannya. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku merasa aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini mungkin adalah hal yang benar. Setelah itu, ia berbisik, aku akan membuatmu bahagia. Aku hanya bisa tersenyum. Malam itu aku tidur di pelukannya, merasa aman dan damai. Aku tahu ini baru permulaan. Malam itu adalah titik balik dalam hubungan kami. Setelah insiden suntikan yang mengejutkan, Malik dan aku mulai benar-benar menjadi sepasang suami istri. Bukan lagi hanya dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Kami menghabiskan malam itu dengan berbagi cerita, dan aku menyadari bahwa di balik persona dinginnya, Malik adalah pria yang penuh dengan kejutan dan kehangatan. Ciuman pertama itu, yang begitu lembut dan penuh hormat, membuatku merasa aman dan dihargai. Ia tidak terburu-buru, seolah ingin meyakinkanku bahwa aku adalah satu-satunya di matanya. Aku tertidur dalam pelukannya, merasa tenang. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Kamar yang kemarin terasa asing, kini terasa seperti rumah. Malik sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan sarapan. Aroma wafel dan kopi memenuhi udara. Ia tersenyum saat melihatku.
Selamat pagi istriku, sapanya, membuat pipiku merona. Sejak hari itu, ia tidak lagi memanggilku Sari, melainkan istriku, dan aku suka cara ia mengatakannya. Meskipun kebahagiaan menyelimuti kami, aku masih menyimpan pertanyaan tentang suntikan dan ucapannya tentang rahasia yang mengejutkan. Aku tahu Malik menyembunyikan sesuatu, namun kebahagiaan yang baru kurasakan membuatku mengabaikan rasa penasaran itu. Aku yakin, seiring berjalannya waktu, Malik akan menceritakan semuanya. Setelah seminggu pernikahan, Malik mengajakku bicara serius di ruang kerjanya. Sari, katanya, aku ingin kita pergi ke Indonesia. Mataku membulat. Ke Indonesia? Ya, jawabnya. Aku ingin bertemu keluargamu. Aku ingin mereka tahu bahwa kamu baik-baik saja dan bahwa aku akan menjagamu. Aku merasa sangat senang. Aku tidak sabar untuk bertemu orang tuaku dan adik-adikku. Aku bisa membayangkan betapa bahagianya mereka saat melihatku kembali ke rumah, tidak lagi sebagai seorang TKW, melainkan sebagai istri seorang dokter kaya. Malik mengurus semua dokumen dan tiket pesawat dengan cepat. Ia memberitahuku bahwa kami akan tinggal di Indonesia selama 2 minggu. Penerbangan ke Indonesia terasa sangat panjang, tapi Malik menghabiskan seluruh waktu itu untuk berbicara denganku. Membuatku merasa nyaman. Ia menceritakan banyak hal tentang Afrika, tentang karier dokternya, dan tentang mimpi-mimpinya. Aku merasa semakin dekat dengannya. Aku sadar pernikahan ini bukan lagi hanya tentang uang. Aku mulai benar-benar jatuh cinta padanya. Sesampainya di Indonesia, kami langsung menuju rumah orang tuaku di desa. Ayah dan ibu menyambut kami dengan hangat. Mereka sangat senang melihatku. Mereka juga terlihat sangat bangga dengan Malik. Aku melihat mata ibu yang berkaca-kaca saat ia berkata, "Nak, kau sudah dewasa." Malik disambut dengan penuh hormat. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, tapi auranya yang berwibawa membuat semua orang di desa menghormatinya. Ia berbicara dengan ayah dan ibu, dan mereka terlihat sangat nyaman dengannya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pria yang begitu dingin dan kaku bisa menjadi begitu hangat dan ramah. Ia menghabiskan hari-harinya di desa, membantu ayahku di kebun dan bermain dengan adik-adikku. Ia bahkan belajar beberapa kata dalam bahasa Jawa. Aku melihat wajah ibu yang tersenyum saat Malik mengucapkan matur nuwun. Terima kasih. Pada suatu sore, saat Malik sedang berbicara dengan ayah di teras, aku tidak sengaja melihatnya mengeluarkan dompet. Dompet itu sudah usang, berbeda jauh dari barang-barang mewahnya yang lain. Saat ia membuka dompetnya untuk mengambil uang, selembar foto lama jatuh ke lantai. Aku melihatnya. Itu adalah foto Malik dengan seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan terlihat familiar. Ia memiliki mata yang mirip denganku. Di bagian belakang foto itu, ada tulisan, "The Last Patient." Jantungku berdebar kencang. Pikiranku langsung kembali ke malam pernikahan kami, saat Malik berbicara tentang suntikan dan rahasia yang mengejutkan. Aku mengambil foto itu dan menyimpannya di sakuku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu, dan apa hubungannya dengan Malik. Dan aku tahu, jawabannya akan mengubah segalanya. Setelah melihat foto itu, hatiku terasa tidak tenang. Pertanyaan tentang siapa wanita itu dan mengapa Malik menyembunyikan fotonya terus menghantuiku. Meskipun kami sedang menikmati waktu bersama keluargaku, aku tidak bisa menyingkirkan rasa penasaran yang menggerogoti. Aku tahu aku harus mencari tahu. Suatu malam, setelah semua orang tidur, aku melihat Malik sedang duduk di teras. Aku menghampirinya dan duduk di sampingnya. Udara malam di desa terasa sejuk, membawa aroma tanah dan bunga melati. "Malik, boleh aku tanya sesuatu?" Tanyaku. Ia menoleh, matanya terlihat lelah. "Tentu, Sari, ada apa?" Aku mengambil foto itu dari sakuku dan menunjukkannya padanya. "Siapa wanita ini?" Malik terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat tegang. Ia mengambil foto itu, menatapnya lama, dan menghela napas panjang. Dia adalah istriku," katanya. Suaranya pelan dan serak. Jantungku terasa berhenti berdetak. "Istri? Tapi aku istrimu," kataku. Air mata mulai menggenang di mataku. "Dia adalah istriku yang sudah meninggal," katanya, menatapku dengan mata yang penuh kesedihan. "Dia meninggal 3 tahun yang lalu." Aku merasa lega sekaligus bingung. "Meninggal kenapa?" Malik tidak menjawab. Ia hanya terus menatap foto itu. Aku melihatnya. Wanita itu terlihat sangat mirip denganku, terutama di bagian mata. Dan aku menyadari, itulah mengapa Malik melamarku. Aku tidak lagi merasa istimewa. Aku hanya seorang pengganti. "Apakah aku hanya pengganti?" Tanyaku, suaraku bergetar. Malik menatapku. "Tidak, Sari, kamu bukan pengganti, tapi..."
Ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Ia mengambil napas dalam-dalam. Dia adalah istriku yang tercinta, seorang dokter bedah yang sangat hebat. Tapi ia memiliki penyakit yang sangat langka dan tidak bisa disembuhkan. Ia menjalani perawatan dan operasi di berbagai negara, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya ia meninggal di pelukanku. Jelas Malik. Air mata mengalir di pipinya. Aku merasa kasihan. Pria yang selama ini terlihat begitu kuat dan tak terkalahkan, kini terlihat begitu rapuh. Aku memeluknya dan ia membalas pelukanku dengan erat. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyaku, Malik menatapku. Ia meninggal dengan sebuah keinginan yang belum terwujud. Ia ingin membuat sebuah yayasan sosial untuk membantu orang-orang miskin. Ia ingin menyediakan layanan kesehatan gratis dan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Ia meninggalkan warisan yang sangat besar untuk itu, katanya. 2 miliar rupiah, mataku membulat. Uang itu bukan milikmu? Malik menggeleng. Itu adalah warisan dari mendiang istriku. Aku menyembunyikannya karena aku tidak siap untuk melanjutkan misinya. Terlalu banyak kenangan yang menyakitkan, katanya. Tapi kemudian aku bertemu denganmu. Aku melihat dirimu yang tulus, dan aku tahu kamu adalah orang yang tepat untuk membantuku mewujudkan impiannya. Dan, suntikan itu? Tanyaku. Suntikan itu adalah cara mendiang istriku untuk mengujiku. Ia tahu aku suka bermain-main dengan suntikan. Ia berpesan, jika ada orang yang tidak takut dengan suntikan itu, dia adalah orang yang harus kamu nikahi. Aku tidak tahu mengapa, tapi ia percaya hal itu. Dan kamu tidak lari, katanya. Aku tidak bisa berkata-kata. Pikiranku berputar-putar. Aku tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Malik tidak mencintaiku karena aku adalah diriku. Ia mencintaiku karena aku mirip dengan mendiang istrinya dan aku memiliki keberanian yang sama dengannya. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Tanyaku, suaraku pelan. Malik mengangguk. Ya, Sari, aku mencintaimu. Aku tahu awalnya aku menikahimu karena kamu mirip dengannya. Tapi sekarang, aku mencintaimu karena kamu adalah Sari. Kamu adalah wanita yang jujur, tulus, dan berani. Kamu adalah wanita yang akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Aku tersenyum, air mata mengalir di pipiku. Aku memeluknya. Aku tahu, pernikahan ini mungkin dimulai dengan alasan yang salah. Tapi sekarang, aku yakin, ini akan berakhir dengan cinta yang tulus. Hari-hari terakhir kami di Indonesia terasa berbeda. Setelah Malik menceritakan segalanya, beban di hatiku terangkat. Aku tidak lagi merasa seperti boneka yang dimanfaatkan. Aku tahu Malik benar-benar mencintaiku, bukan hanya karena aku mirip dengan mendiang istrinya. Cinta kami tumbuh dari kejujuran dan kepercayaan. Kami menghabiskan waktu bersama keluargaku, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan indah. Aku melihat Malik yang sesungguhnya, sosok yang hangat, humoris, dan penuh kasih. Pagi itu, di teras rumah, aku dan Malik menikmati kopi. Aku melihatnya tersenyum, menatapku dengan mata yang penuh cinta. Sari, katanya, aku ingin kita mulai membangun yayasan itu. Kita akan membangun klinik di sini, di desa ini. Kita akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Mataku berkaca-kaca. Benarkah? Iya, jawabnya, menggenggam tanganku. Ini adalah impian mendiang istriku. Tapi sekarang, ini juga impian kita. Aku merasa sangat bangga dan bahagia. Aku tahu, pernikahan ini tidak hanya mengubah hidupku, tapi juga akan mengubah hidup banyak orang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malam itu, aku menerima telepon dari ibuku. Nah, ibu tidak tahu bagaimana mengatakannya. Suaranya bergetar. Uang yang kamu kirim sudah habis. Jantungku terasa berhenti berdetak. Habis? Bagaimana bisa? Ibuku menangis. Ayah sakit, nak. Dia harus menjalani operasi. Uang itu kami gunakan untuk membayar biaya rumah sakit. Kami tidak punya pilihan. Aku tidak bisa berkata-kata. Pikiranku kosong. Aku tahu operasi ayah pasti memakan biaya yang besar. Tapi, 12 miliar rupiah? Aku tidak bisa percaya. Aku tahu, uang itu adalah warisan dari mendiang istri Malik. Aku tidak bisa memberitahu Malik bahwa uang itu sudah habis. Aku takut ia akan marah, kecewa, dan meninggalkanku. Aku menutup telepon, air mataku mengalir. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa memberitahu Malik. Tapi aku juga tidak bisa berbohong kepadanya. Aku merasa terperangkap. Malik masuk ke kamar, melihatku menangis. Ia langsung memelukku. Kenapa, Sari? Ada apa? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Malik tidak bertanya lagi. Ia hanya memelukku, membiarkanku menangis sampai aku merasa lebih baik.
Keesokan harinya kami kembali ke Afrika. Selama perjalanan aku tidak bisa tenang. Pikiranku terus-menerus memikirkan uang itu. Aku tahu Malik akan segera tahu. Dan aku takut. Sesampainya di rumah, Malik langsung menanyakan tentang yayasan. Ia ingin mulai merencanakan pembangunan klinik. Aku hanya bisa mengangguk. Hatiku terasa berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Malik mengeluarkan sebuah buku catatan dan pulpen. Kita akan membuat rencana. Berapa perkiraan biaya untuk membangun klinik? Tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Malik melihat keanehan dalam diriku. Sari, ada apa? Tanyanya. Ada sesuatu yang mengganggumu? Aku menunduknya, tidak berani menatap matanya. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Malik mengambil tanganku. Katakanlah Sari, apapun itu. Aku tidak akan marah. Aku menelan ludah. Air mata mengalir lagi di pipiku. Uang itu, 12 miliar rupiah itu, sudah habis. Malik terdiam. Wajahnya yang tadi tersenyum, kini berubah menjadi datar. Habis? Tanyanya, suaranya pelan, tapi menusuk. Aku mengangguk. Untuk biaya operasi ayahku. Dia sakit. Kami tidak punya pilihan. Aku menunggu reaksinya. Aku menunggu amarah, kekecewaan, dan kata-kata kasar. Tapi Malik hanya menghela napas panjang. Ia memelukku, erat sekali. Kenapa kamu tidak bilang, Sari? Kenapa kamu tidak jujur? Tanyanya. Aku takut, bisiku. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Malik menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Sari. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ia mengambil tanganku dan menciumnya. Uang itu tidak penting. Yang penting adalah kamu dan keluargamu selamat. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak menyangka Malik akan bereaksi seperti ini. Ia tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia hanya memelukku. Malam itu aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak menikah dengan seorang pria kaya. Aku menikah dengan seorang pria yang mencintaiku apa adanya. Dan itu adalah hal yang paling berharga. Pagi hari, Malik membangunkanku dengan senyum. Kamu sudah tidur nyenyak? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku punya rencana, katanya. Kita akan tetap membangun yayasan itu. Meskipun uangnya sudah tidak ada, kita bisa memulainya dari nol. Aku terkejut. Tapi, bagaimana caranya? Malik duduk di tepi tempat tidur dan mengambil tanganku. Kita akan bekerja sama. Aku akan bekerja lebih keras sebagai dokter. Aku juga akan mengurus pinjaman dari bank, dan kamu, Sari, kamu akan menjadi manajer yayasan itu. Mataku membulat. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Malik tersenyum. Aku akan mengajarimu. Kamu punya hati yang tulus, dan itu adalah modal terpenting. Kamu akan menjadi manajer yang hebat, aku yakin. Aku tidak bisa berkata-kata. Malik tidak hanya memaafkanku, tapi ia juga memberiku kepercayaan yang begitu besar. Aku merasa sangat bersyukur. Aku memeluknya erat-erat. Terima kasih, Malik. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Malik membalas pelukanku. Kamu tidak perlu membalas apapun. Kamu adalah istriku. Kita adalah satu tim. Sekarang mari kita mulai bekerja. Kami mulai membuat rencana. Malik mengajariku tentang cara membuat proposal, cara mengurus dokumen, dan cara berbicara dengan bank. Aku tuh belajar dengan cepat dan aku merasa sangat bersemangat. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membangun klinik, ini tentang membangun masa depan kami. Namun, tantangan baru muncul. Suatu hari saat aku sedang berbicara dengan keluargaku di telepon, mereka memberitahuku bahwa beberapa tetangga mulai bertanya-tanya tentang uang yang mereka kirim. Nak, mereka bilang kamu sudah kaya raya sekarang, kata ibuku. Mereka bertanya, kenapa kamu masih bekerja? Dan kenapa kamu tidak membangun apa-apa di desa? Aku merasa panik. Aku tidak bisa memberitahu mereka bahwa uang itu sudah habis. Aku takut mereka akan malu. Aku memutuskan untuk berbohong. Ibu, uang itu sudah aku investasikan, kataku. Aku sedang membangun sebuah bisnis kecil di sini. Nanti, kalau sudah sukses, aku akan membangun klinik di desa. Ibuku terdengar lega. Syukurlah, nak. Ibu bangga padamu. Aku merasa bersalah karena berbohong. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus melindungi keluargaku. Malik melihatku murung. Ada apa? Tanyanya, aku menceritakan semuanya. Malik hanya mengangguk. Kita akan hadapi ini bersama, katanya. Kita akan bekerja lebih keras. Kita akan membangun bisnis itu. Dan kita akan membuktikan kepada semua orang bahwa kita tidak berbohong. Kami mulai bekerja. Malik pulang lebih malam. Ia mengambil lebih banyak pekerjaan. Aku belajar membuat perhiasan dan menjualnya secara online. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang, tapi aku tidak takut. Aku punya Malik. Dan aku tahu, bersama dengannya, aku bisa melakukan apapun. Suatu malam, saat kami sedang makan malam,
Malik menatapku. Kamu tahu, Sari, katanya. Aku sangat bangga padamu. Kamu adalah wanita yang kuat. Kamu tidak lari dari masalah. Kamu menghadapinya. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak lagi seorang TKW yang naif dan penakut. Aku adalah seorang istri yang berani. Aku adalah seorang wanita yang siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Dan aku tahu, ini semua berkat Malik. Aku tidak hanya menemukan cinta, aku juga menemukan diriku sendiri. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang paling sibuk bagi kami. Pagi hingga sore, aku membantu Malik dengan pekerjaan rumah sambil belajar dari buku-buku manajemen yang ia berikan. Malamnya, kami duduk bersama di ruang kerja menyusun rencana bisnis untuk proyek yayasan dan juga bisnis kecilku. Malik mengajariku cara menganalisis pasar, membuat proposal, dan berkomunikasi dengan calon investor. Aku menyadari betapa cerdasnya suamiku ini. Di balik otot dan fisik yang kekar, ia menyimpan pikiran yang tajam. Sari, ingatlah, kata Malik suatu malam, uang itu hanyalah alat. Yang terpenting adalah visi dan kerja keras kita. Kata-katanya sangat menenangkan dan memberiku semangat. Aku merasa tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun diriku sendiri. Aku memutuskan untuk memulai bisnis kerajinan tangan. Dengan modal yang Malik berikan, aku membeli bahan-bahan berkualitas dan mulai membuat perhiasan dari manik-manik dan benang. Aku mengunggah foto-foto karyaku di media sosial dan mulai menerima pesanan. Awalnya, pelangganku hanya teman-teman di komunitas Indonesia di Afrika, tapi perlahan, pesanan datang dari luar negeri. Aku sangat gembira. Hasil penjualan itu terasa sangat berharga karena aku mendapatkannya dengan keringatku sendiri. Malik melihat kegembiraanku dan tersenyum bangga. Aku tahu kamu bisa, katanya. Di sisi lain, kami juga mulai bergerak untuk mewujudkan impian mendiang istri Malik. Kami mencari lahan untuk klinik, membuat desain, dan menghitung biaya pembangunan. Malik menggunakan jaringannya untuk bertemu dengan beberapa pengusaha dan bankir. Ia menceritakan visi yayasan itu, dan banyak dari mereka yang terkesan. Sebagian setuju untuk memberikan pinjaman, yang lain setuju untuk berinvestasi. Kami merasa harapan itu semakin dekat. Hubungan kami semakin intim. Kami tidak lagi canggung. Kami berbagi cerita, tawa, dan tangis. Malik menceritakan lebih banyak tentang mendiang istrinya. Ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia menceritakan tentang kenangan manis mereka, tentang bagaimana mereka bertemu, dan bagaimana mereka jatuh cinta. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku merasa tidak cemburu. Justru aku merasa terharu. Aku tahu, aku adalah bagian dari masa lalu dan masa depan Malik. Suatu malam saat kami sedang menikmati makan malam, aku menerima telepon dari ibuku. Nak, ibu tidak tahu harus bilang apa, katanya dengan suara bergetar. Ada yang datang ke rumah kita. Mereka bilang mereka adalah perwakilan dari yayasanmu. Jantungku berdebar kencang. Yayasan apa, Bu? Yayasan yang mau bangun klinik di desa kita, kata ibuku. Mereka bilang, kamu dan suamimu akan memulai pembangunan bulan depan. Aku terkejut. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku menatap Malik. Ia tersenyum, matanya berbinar. Itu adalah kejutan, bisiknya. Aku sudah mengurus semuanya. Aku sudah bertemu dengan pengusaha-pengusaha itu. Mereka setuju untuk berinvestasi. Air mataku mengalir. Aku tidak bisa berkata-kata. Malik tidak hanya memaafkanku, ia juga mewujudkan impianku dan keluargaku. Ia membuatku merasa sangat dicintai. Jadi, kamu tidak hanya akan membangun bisnis, katanya, tapi kamu juga akan menjadi manajer yayasan itu. Kita akan membantu banyak orang, Sari. Kita akan mengubah dunia. Malam itu aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku tidak menikah dengan seorang pria kaya, aku menikah dengan seorang pahlawan. Dan aku tidak hanya menemukan cinta, aku juga menemukan tujuan hidup. Sari dan Malik menghabiskan beberapa minggu berikutnya untuk menyelesaikan semua dokumen terkait yayasan. Nama yayasan itu adalah Yayasan Kebaikan Okoro, sebuah perpaduan nama Malik dan visi yang tulus. Sari ditunjuk sebagai manajer dan ia bekerja keras untuk memastikan semua berjalan lancar. Malik, di samping kesibukannya sebagai dokter, terus memberikan dukungan penuh. Ia tidak pernah lelah mengajari Sari, membimbingnya, dan memberinya semangat. Suatu sore, Malik membawa Sari ke sebuah restoran mewah. Meja sudah dipesan, dan mereka duduk berdua menikmati hidangan lezat. Sari, kata Malik, aku ingin mengucapkan terima kasih. Sari tersenyum. Untuk apa? Seharusnya aku yang berterima kasih. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Terima kasih karena kamu sudah jujur, kata Malik. Terima kasih karena kamu sudah mempercayaiku. Dan terima kasih karena kamu sudah membuat hidupku lebih berarti. Mata Sari berkaca-kaca.
Ia tidak pernah merasa sebahagia ini. Malik tidak hanya membuatnya bahagia, tetapi juga membuatnya merasa berharga. Setelah makan malam, Malik membawa Sari ke sebuah tempat. Itu adalah sebuah rumah besar dengan pemandangan danau yang indah. "Ini rumah kita," kata Malik. "Aku membelinya dengan namamu." Sari terkejut. "Tapi kenapa?" "Karena kamu pantas mendapatkannya," kata Malik, menggenggam tangannya. "Kamu adalah istriku. Kamu adalah cinta sejatiku." Sari tidak bisa berkata-kata. Memeluk Malik erat-erat, air mata mengalir di pipinya. Malam itu, mereka kembali ke rumah, dan mereka tidur dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur. Beberapa bulan kemudian, pembangunan klinik di desa Sari dimulai. Sari dan Malik datang ke Indonesia untuk melihatnya sendiri. Warga desa menyambut mereka dengan gembira. Ayah dan ibu Sari menangis haru, memeluk Malik, dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Sari melihat klinik itu perlahan-lahan berdiri, dan ia merasa sangat bangga. Ia tahu ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang pembangunan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di desanya. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke klinik. Ia menderita penyakit kulit yang sudah lama, dan tidak pernah punya uang untuk berobat. Sari dan Malik menanganinya dengan penuh kasih. Setelah beberapa hari, wanita tua itu sembuh, dan ia berterima kasih kepada Sari dan Malik. "Kalian adalah malaikat," katanya. Suaranya bergetar. Malik tersenyum. "Kami bukan malaikat. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya." Sari menatap Malik. Ia tahu, suaminya adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak memakai jubah, tetapi memakai jubah seorang dokter. Pahlawan yang tidak mengejar kekayaan, tetapi mengejar kebahagiaan. Akhirnya, klinik itu selesai. Upacara peresmian diadakan dan banyak orang datang. Sari dan Malik memberikan pidato dan mereka mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu. Sari tahu ini adalah awal dari segalanya. Sari dan Malik kembali ke Afrika dengan hati yang penuh. Mereka tidak lagi hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Mereka bekerja keras, mengabdikan diri mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka tahu, ini adalah jalan hidup mereka. Sari tidak lagi merasa seperti Tekalawe yang naif dan penakut. Ia adalah seorang istri, seorang manajer, dan seorang pahlawan. Ia telah menemukan cinta sejati, ia telah menemukan tujuan hidupnya, dan ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia tahu ini semua berkat Malik, dan ia tahu mereka akan hidup bahagia selamanya.